Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from 10 Group. We want to explain chapter 4 about the Indonesia sound system. The first, the Indonesia consonants. The mechanism for production of the Indonesia sounds is the same as that for English. Consonants are produced by considering first, the point of articulation, second, the manner of articulation, the third, the vocal fold vibration. The Indonesia bilabial stops P and B. Indonesia has two bilabial stops, namely as in the word pola, patterns, and B as in the word bola, ball. The Indonesia alveolar stops T and D. Indonesia has two alveolar stops T and D. The stops are phonemically the same as, but phonetically different from, the English stop. Second, summary of the Indonesia consonant. We have discussed all the consonants of Indonesia. There are 23 altogether. The stops P, B, T, D, K, and G. The 5 key types F, S, Z, X, and H. The affricates T, S, and D3. The nasals M and N. The lateral I, the flap R, and the approximants of semivowels Y and double Y and Y. In brief, we can say that there are two types of problem. The first phonetic and the second phonemic. The phonetic problem will bring about the foreign accent. The phonemic problem may create a misunderstanding. Table 1 on the following page show all the consonants of Indonesia. The third, the Indonesia vowels. We will follow the 8 vowel system. The general rule is that speakers from a poorer system will find it difficult to learn the sounds of a language with a richer system. In other words, Indonesians with only 8 vowels will find it difficult to learn English having at least 11 vowels. The Indonesia height and mind front vowels. Second, the Indonesia mind and low front vowels. The third, the Indonesia height and mid back vowels. The fourth, the Indonesia mid and low back vowels. The fifth, the Indonesia mid central vowels. The fourth, summary of the Indonesia vowels. The number of vowels in Indonesia is controversial. In this book, we follow the 8 vowel system due to the fact that English has at least 11 vowels. To the fact, and there is no consistency of pronunciation in Indonesia. There is great problem for Indonesians learning the English vowels. For instance, we have a problem in distinguishing the English word. The 5. The consonant cluster. The Indonesia consonant cluster. Konsonan cluster adalah kombinasi dari konsonan satu dan lainnya memiliki suku kata yang sama. Jadi, kata-kata bahasa Inggris seperti strong memiliki konsonan awal. Indonesia pada awalnya memiliki sistem konsonan yang sangat sederhana. Kami memiliki fonim, itu yang dapat didahului oleh P, T, K, B, T, S, or G, ya kan? Terus dengan demikian kita memiliki kata-kata seperti praja, terasi, kerupuk, brengsek, drama, Sri, dan Graha. Dengan modernisasi dan kontak dengan kelompok besar, Western kita sekarang memiliki kelompok lain juga dengan menggunakan C untuk konsonan and V untuk vokal. Struktur suku kata dalam bahasa Indonesia
sekarang sebagai berikut. Kata-kata di Indonesia sekarang ternyata kata-kata yang dipinjam dari bahasa asing, seperti V itu sekarang menjadi bahasa Indonesianya abu atau abak, CV menjadi padi suci, visi, VNC itu ampun umpan, CVC kancah mampu, CV C-nya 2 kali itu ada contohnya praja dan pria, C-nya CV triple C, NV strategi, CCVC itu praktek terampil, triple C V setrika, triple C visi struktur. Nah, dari uraian dan contoh di atas kita dapat melihat bahwa suku kata Indonesia memiliki 2 konsonan awal atau lebih berasal dari kata asing. Mereka berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa Belanda, atau Inggris. Kita juga melihat bahwa tidak ada konsonan cluster yang terjadi pada akhir suku kata atau kata. Struktur kata ini akan mempengaruhi penguasaan atas huruf-huruf konsonan Inggris. Yang keenam, the Indonesian diphthongs. Indonesia memiliki sistem yang lebih rendah untuk kombinasi 2 atau lebih vokal dalam satu suku kata yang disebut diphthongs daripada bahasa Inggris. Seperti kayak belakangnya ada AI, AU, dan OI. Contohnya seperti pakai, ramai, sungai, itu yang contohnya AI belakangnya. Kalau yang belakangnya AU contohnya kalau, silau, walau. Nah, yang di belakangnya OI itu adalah sepoi, amboy, asoy. Nah, kata-kata itu lebih khususnya yang OI, 2 diphthong lainnya sering disederhanakan menjadi satu suara saja. Oleh karena itu banyak orang khususnya dalam gaya informal menyatakan keadaan sebagai ucapan pakai menjadi paki, pakai. Diucapkan dalam satu suara saja, enggak pakai, paki. Dan seharusnya dibacanya kalau, itu malah dibacanya kalau, ya kan? Sering ya di Indonesia seperti itu. Seharusnya pakai malah dibacanya pakai, atau yang lebihnya kalau malah dibacanya kalau, ramai, sungai, ya kan? Ketujuh, the Indonesia stirs. Masalah stirs dalam bahasa Indonesia telah diperdebatkan selama beberapa waktu. Bahasa linguis Indonesia percaya bahwa tekanan itu jatuh pada suku kata terakhir, yaitu suku kata sebelum suku kata terakhir, menggunakan simbol kayak petik atas untuk stirs kata-kata. Misalnya contohnya lukisan, lu petik atas kisan, terjatuh, petik atas jatuh. Nah, dari contoh-contoh di atas kita bisa melihat bahwa stirs untuk kata lukis jatuh di petik atas lu yang kedua, penultinet suku kata, yang suku kata sebelum yang terakhir. Jika ditambahkan dengan suffiks seperti di Jawa, tekanan itu menggerakkan satu suku kata ke petik atas kis, sehingga dapat juga terletak pada suku kata penultimate. Akan tetapi linguis lainnya percaya bahwa stirs tidak signifikan. Orang-orang Indonesia dapat menempatkan stirs di mana saja tanpa mengubah arti atau kategori sintaksis kata.
Satu-satunya dampak adalah si pembicara tidak akan bicara dalam bahasa Indonesia. Seperti iya ya, kalau misalnya dipraktekkan di dalam Indonesia, misalnya tulisan lukisan aja harus ada petik atas, itu nanti orang Indonesianya sendiri malah akan susah untuk berbicara bahasa Indonesianya sendiri. Nah, sementara itu stirs berperan penting dalam bahasa Inggris. Nah, stirs ini berperan penting dalam bahasa Inggris. Selain memiliki aksen asing, penempatan petik atas itu adalah yang salah pada sebuah kata yang mengubah bagian dari tutur kata itu. Terus, witness the example in A which are nouns and those in B which are verb or adjective. Nah, misalnya kayak contoh nouns kayak progress. Sebelum huruf P itu ada petik atasnya, ada stirsnya. Terus kayak misalnya contohnya di verbnya, petik atas grace. Nah, seperti itu ya. Yang kedelapan, the Indonesia ritme atau ritme Indonesia. Sehubungan dengan ritme, bahasa dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu those with syllable time ritme and those with stirs time ritme. Bahasa yang menggunakan urutan waktu ritme dan yang ritme waktunya menggunakan stirs atau yang petik atas tadi. Dalam suku kata dan ritme itu ditentukan oleh yang namanya syllables dalam ucapannya. Setiap syllables suku diberi jumlah waktu dan kebisingan yang sama. Bahasa seperti Indonesia memiliki kelompok ini. Jadi kalimat berikut diucapkan dengan kata dan cara yang kurang atau sama pada setiap suku kata. Semakin lama kalimat, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Seperti contohnya dia dokter, itu lebih singkat pengucapannya dibandingkan dengan dia dokter yang baik atau dengan dia dokter yang sangat baik. Itu pasti akan membutuhkan waktu yang semakin lama karena pengucapan kalimatnya yang panjang. Dalam ritme kata stirs, jarak waktu antar suku kata ditentukan oleh banyaknya tekanan. Di dalam bahasa Inggris memiliki kelompok ini. Jadi kalimat-kalimat yang tadi disebutkan jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris akan membutuhkan waktu sedikit lebih atau kurang, yang lebih sedikit waktunya karena jumlah tekanan untuk ketiga kalimat itu sama, yaitu hanya di kalimat dokternya saja. Perbedaan irama antar bahasa Indonesia dan Inggris memiliki beberapa efek yang signifikan. Orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris cenderung menekankan setiap suku kata atau kata bahasa Inggris yang digunakan. Para penutur bahasa Inggris cenderung swallow atau menelan banyak suku kata yang menandaskan hanya satu suku kata yang mereka anggap relevan. Ritme ini juga membawa tentang jenis intonasi yang berbeda dari setiap suku kata di satu ucapan. Ya. Kemudian sedangkan penuaian bahasa Inggris hanya membuat suku kata yang menonjol.